Selamat datang, dan bagi saya memiliki headphone Sonos. Ini adalah Sonos Ace dan saya akan membahas unboxing atau sekilas tentangnya. Sekarang untuk memulai, saya akan menyebutkan bahwa saya sudah membukanya sedikit supaya saya bisa mendengarkannya. Dan jadi jelas sekali ini sudah dibuka, jadi saya akan membukanya. Dan mereka akan datang dibungkus dengan kain kecil ini. Tidaknya tasnya. Jadi setelah Anda melepas itu, Anda pada dasarnya akan memiliki tas kecil Anda. Sekarang ketika kita membahas tentang tasnya, mari kita mulai dari situ. Karena ini adalah tempat Anda menyimpannya. Dan ini juga adalah hal pertama yang Anda ambil dari kotak dan rasakan. Saya tidak begitu suka dengan rasa kasar. Bahan yang ada di sini rasanya seperti bantalan felt ini, tapi rasanya lebih keras, lebih kasar saat disentuh. Jelas ketika berbicara tentang bahan, untuk jenis tas apapun yang Anda bawa, mereka akan kotor, dan itu benar-benar mimpi buruk untuk membersihkannya. Jadi saya lebih suka memiliki sesuatu yang sedikit lebih halus. Itu lebih mudah untuk mungkin hanya dibersihkan jika kotor dan hal-hal seperti itu, daripada memiliki kotoran yang menempel, hanya sulit untuk membersihkannya sama sekali. Jadi itu adalah pendekatan saya terhadapnya. Tapi tasnya sendiri itu keras. Jadi ini adalah tas kalau yang cukup ya, seperti tas. Jelas ini akan melindungi headphone Anda dengan cukup baik. Sekarang membukanya, di dalam kita akan menemukan headphone kita. Nah itu dia. Dan ada satu hal yang saya lupa untuk dikeluarkan. Jadi di sini jika saya membukanya, kita mendapatkan beberapa barang. Kita mendapatkan kabel Type-C ke Type-C untuk pengisian daya, dan kemudian kita mendapatkan kabel Type-C ke jack headphone. Jadi Anda bisa mencolokkannya. Nah, dari segi aux, jadi misalnya untuk pesawat, Anda bisa mencolokkannya dengan mudah. Atau mungkin Anda lebih suka untuk benar-benar mencolokkannya, mungkin seperti file audio, dan Anda ingin memiliki latensi terendah. Suara terbaik yang mungkin itu jelas akan menambahnya. Sekarang saya rasa mereka tidak akan berfungsi jika mereka habis daya menggunakan kabel. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu diingat. Dan saya sudah percaya, meskipun saya belum mencobanya, mereka akan selalu perlu memiliki daya untuk bisa diputar. Tapi saya bisa saja salah tentang itu. Sekarang saat mengangkatnya, Anda bisa melihat dari segi bagian depan mereka mirip apa itu mock AirPods. Saya rasa mereka disebut seperti itu kan. Yap, cangkir AirPods. Meskipun begitu, harus bilang, saya rasa saya lebih suka yang ini sedikit lebih, hanya karena mereka jauh lebih ringan dan memiliki estetika yang sedikit lebih bersih. Apple memilih tampilan yang agak industrial, saya akan bilang, dicampur dengan minimalisme. Saya tidak tahu benar-benar bagaimana cara menjelaskannya. Selain itu, mereka jauh lebih mahal, lebih berat, dan meskipun mereka sangat nyaman, beratnya jadi Anda tahu agak mengganggu setelah beberapa waktu. Dan tambahan casing yang Anda dapatkan di sana, saya akan bilang tidak yang baik. Ini agak terlihat seperti tas. Ketika Anda memasukkannya, ini sedikit lebih masuk akal. Saya akan bilang dari segi berat mereka jauh lebih ringan. Dari segi ketebalan, saya rasa mereka sebenarnya mungkin sedikit lebih tipis dibandingkan dengan sesuatu seperti AirPods. Pasti lebih tipis dibandingkan misalnya sesuatu seperti Bose. Cukup nyaman, atau yang Sony. Apa itu? Mobil MX. Saya rasa itu yang mereka miliki kan. Mari kita cek dengan cepat. Ayo, bisakah saya menemukannya dengan cepat? Mungkin tidak. Tidak. Sony WF-XM. Jadi ya, itu adalah yang dari Sony. Akan jauh lebih besar. Mereka juga memiliki yang 1000. Saya rasa yang terbaru adalah XM5. Jadi ya, mereka terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan ini. Dan mereka memang begitu. Jadi saya rasa saya lebih suka yang ini. Jadi saya sudah memakainya dan mendengarkan musik, dan saya harus bilang mereka terdengar, setidaknya bagi saya, sangat bagus. Mereka memiliki jenis profil suara yang saya pribadi suka, yaitu yang sangat bassy. Mereka memiliki bass yang enak, sangat juicy, yang seolah bergetar. Hampir tidak yakin bagaimana menjelaskannya sejujurnya, tapi bagi saya mereka terdengar sangat bagus. Ini sebanding dengan apa yang Anda harapkan dari sesuatu seperti saja Sony yang saya sebutkan sebelumnya, atau Bose, meskipun saya belum mendengarkan salah satu dari keduanya dalam waktu yang cukup lama. Jadi mungkin hanya masalah waktu, tapi ini terdengar kan lebih baik bagi saya. Dan
Salah satu manfaat terbesar bagi saya dalam hal ini secara spesifik adalah faktor bentuknya. Mereka sangat penting. Mereka tidak akan terlihat seperti Anda mengenakan barang-barang besar kepala Anda. Jadi saya suka pilihan desain di sini. Mereka sangat rendah profilnya saat dipakai di kepala. Mereka tidak terlihat mencolok di sekitar telinga Anda. Jadi itu cukup bagus. Dan tambahan lagi, meskipun mereka sangat rendah profilnya, saya tidak merasakan ada bagian manapun yang menyentuh telinga saya di dalamnya. Jadi kami punya speaker di sini. Ini cukup sama di sana. Seperti yang bisa Anda lihat. Jadi pada dasarnya speakernya, saya rasa atau plastiknya ada di bagian bawah, hampir di belakang sekali. Jadi jelas Anda seharusnya tidak mengalami masalah dengan telinga Anda menyentuhnya, kecuali telinga Anda menonjol dengan sangat besar. Jadi ya, itu cukup bagus. Dalam hal penyesuaian, mereka memiliki ini tanpa langkah. Saya akan bilang, di tiang seperti yang Anda lihat, mereka bisa menjadi sangat cukup besar di sana. Bagi saya, ukuran terkecil adalah yang terbaik. Saya bukan orang yang paling besar, jadi ini cukup bagus. Dalam hal kontrol, kami memiliki slider ini, jadi bisa naik dan turun. Dan naik dan turun Anda pada dasarnya mengatur volume. Seperti jadi jika Anda menahannya, itu akan menyala masuk ke mode pasangan. Kemudian kita punya dua tombol lagi, ini dan ini. Belum dicoba. Jadi kita coba sekarang. Oke, jadi yang ini adalah pembatalan kebisingan, dan yang ini akan menjadi tidak tahu itu apa. Nah, jelas pembatalan kebisingan di sini cukup baik. Jadi ini ada keluhan di sana. Sekali lagi, saya tidak memiliki referensi tentang Sony atau Bose dalam hal pembatalan kebisingan. Saya belum menggunakannya secara luas juga. Agak merasakan bagaimana rasanya. Tapi ini setidaknya di lingkungan saya terdengar seperti mereka membatalkan kebisingan dengan sangat baik. Jadi jelas itu akan sangat baik, terutama jika kamu bepergian dengan transportasi umum dan hal-hal seperti itu. Barang-barang seperti headphone yang memiliki pembatalan kebisingan. Saya dikirimi jadi pasang yang cukup bagus. Saya harus bilang saya cukup terkesan dengan ini. Sejujurnya mengharapkan ini akan sedikit lebih mengganggu seperti ini. Sony, dan salah satu hal yang pasti saya tidak suka tentang Sony adalah kenyataan bahwa untuk sebagian besar speaker mereka, kamu perlu menggunakan aplikasi mereka, dan itu agak membatasi kegunaan dari hal-hal lainnya. Jadi, jika kamu ingin memutar Spotify, kamu harus melalui aplikasi mereka, dan itu benar-benar membuat frustrasi. Ini adalah Bluetooth, tidak ada masalah di sini. Kamu hanya perlu memasangkannya dengan mudah, tidak ada masalah, tidak perlu aplikasi. Mereka langsung berfungsi tanpa perlu pengaturan. Jadi, itu adalah pilihan yang cukup baik di sini. Sejujurnya saya akan sangat membenci jika mereka memilih untuk menggunakan seperti app-nya yang mengharuskan untuk memasangkannya melalui aplikasi. Cukup henti. Jadi ini berfungsi dengan baik. Mereka tidak perlu wifi atau hal-hal seperti itu untuk berfungsi, tidak seperti speaker dari mereka. Jadi pujian untuk itu. Dan suaranya luar biasa. Hal terakhir yang ingin saya sebutkan adalah harga, dan ini tidak mari akan katakan apa adanya. Di mana saya berada, mereka harganya sekitar, tidaknya tawaran termurah yang pernah saya lihat untuk yang hitam adalah 1.300 PLN yang setara dengan sekitar 332 atau seperti itu. Mereka tidak terlalu mahal, seperti yang bisa kamu dapatkan dengan beberapa headphone dan barang-barang seperti itu, tapi jelas mereka tidak berada di sisi yang murah. Dan ketika kamu membandingkannya dengan Bose, kan Sony saya punya di sini, jadi saya bisa melihat harganya dengan cepat, tapi Sony harganya sedikit lebih murah. Keluar tentang atau apakah itu benar-benar menuju ke suatu tempat, saya baru saja kehilangannya. Jadi HM4 harganya sekitar 100 PLN, jadi mana sekitar $10 lebih murah. Dan M5 sedikit lebih mahal, jadi tapi masih lebih murah daripada ini. Jadi ya, saya harus bilang secara pribadi, untuk apa yang saya cari, saya sangat suka ini dan saya bersedia membayar lebih. Hanya karena faktor bentuknya yang sangat ramping, jadi ini akan setidaknya untuk apa yang saya inginkan sangat fantastis.
tidak suka yang terlalu besar. Pinggiran sangat fantastis, bahwa mereka benar-benar membuat sesuatu yang sangat ramping. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah ear cups di sini. Mereka terpasang secara magnetis. Jadi mengganti mereka seharusnya bukan masalah karena mereka mudah dilepas. Tidak ada masalah di sana. Mereka juga cukup kuat, jadi tidak akan mudah terlepas. Itu cukup bagus. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Seperti yang saya katakan, saya belum menggunakan headphone yang lebih baru dalam waktu yang lama. Ketika Anda melepasnya, lagu yang diputar akan otomatis terhenti. Ketika Anda memakainya kembali, lagu itu akan dilanjutkan. Itu adalah fitur yang fantastis. Saya benar-benar menyukainya. Jadi itu adalah sesuatu yang saya tidak tahu apakah headphone lain memilikinya. Seperti yang saya katakan, saya hanya menggunakannya sebentar. Yang lainnya seperti Sony dan Bose yang mungkin saya anggap sebagai pesaing terdekat dari apa yang ini. Dan saya tidak ingat Bose memiliki fitur itu. Tapi saya belum mencoba Bose dalam waktu yang cukup lama. Dan Sony, saya hanya seperti mendengarnya sebentar. Jadi sekali lagi tidak ada cuan nyata dalam hal fitur yang ada di sana. Saya hanya tahu bahwa mereka memiliki seperti ini, lewat jika Anda menyumbat salah satu cangkirnya. Jadi ini memungkinkan Anda untuk mendengar orang, tapi kemudian jika Anda menghubungkannya, sumbat saja, Anda juga bisa melakukan ini dan tetap mendengar mereka. Tapi ya, itu adalah sesuatu yang ingin saya sebutkan karena itu cukup bagus dan sebenarnya kerja dengan mudah, bahkan dengan perangkat saya yang agak ketinggalan zaman. Lepaskan jeda, pasang kembali, lanjutkan. Itu luar biasa. Itu adalah fitur yang hebat. Jadi dengan itu dikatakan semoga Anda merasa ini sangat membantu. Jika Anda melakukannya, jangan lupa menekan suka berlangganan. Terima kasih telah menonton.